Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena atas pertolongan Tuhan, kita telah melangkah di tahun yang baru, tahun 2021. Kita pasti pernah mendengar ungkapan urusan dapur. Tentu ini tidak berkaitan dengan hal masak-memasak. Tetapi biasanya ungkapan urusan dapur kita kenakan kepada hal-hal yang hanya berkaitan dengan urusan keluarga kita sendiri. Atau orang lain tidak perlu tahu. Ini kita sematkan ketika kita menghadapi pergumulan atau beban. Bapak Ibu Saudara, setiap orang, setiap keluarga punya urusan dapurnya masing-masing. Bisa saja ketika kita bertemu dengan mereka, kita dapat melihat wajah yang ceria, dapat melihat juga semangat, tetapi di balik itu semua, setiap orang punya beban pergumulan masing-masing dan satu sama lain bisa saja berbeda. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik itu, di balik wajah mereka dengan sedetil-detilnya. Tetapi satu hal yang bisa kita pegang bahwa kita semua sama-sama bergumul. Karena kita masih dipercaya Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Memang, menjalani pergumulan bukanlah hal yang mudah. Ada dinamika persoalan yang terjadi di dalam pergumulan-pergumulan kita. Bahkan tidak jarang kita mengalami kejutan. Ya, karena ini bicara soal pergumulan, bisa jadi kejutannya bukan kejutan yang manis buat kita, tapi kejutan yang justru tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kejutan yang bahkan bisa membuat kita terkaget-kaget dan bahkan merasa bahwa jalan kehidupan yang kita jalani semakin hari semakin suram, gelap, dan tidak jelas. Bahkan ketika di dalam pergumulan, ada kalanya kita merasa kita tidak memiliki pegangan atau kekuatan untuk melangkah. Berbagai pikiran dan prasangka buruk juga silih berganti, membuat kita merasa semakin terbeban. Pemazmur di dalam Mazmur 130 juga berada di dalam kesusahan, di dalam situasi yang sulit. Tetapi pemazmur mau berseru kepada Tuhan. Pemazmur memaknai bahwa kesulitannya bukan karena Tuhan mengingat-ingat kesalahan, bukan juga karena Tuhan sedang menghukum, tetapi dia mengimani bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang pengampun, Tuhan yang dapat diandalkan di dalam segala kesulitan. Sehingga pemazmur menyerahkan hidupnya secara penuh di dalam Tuhan. Pesan pemazmur sangat tegas di dalam ayat 5-7, bahwa bagi dirinya ia menanti-nantikan Tuhan dan berharap hanya di dalam Dia. Dengan kesadaran penuh, pemazmur menggambarkan pengharapannya lebih dari pengawal mengharap pagi. Artinya, pemazmur sadar betul bahwa jawaban Tuhan terhadap pergumulannya tidak selalu langsung memenuhi kerinduan hatinya. Tetapi, pemazmur memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan pasti berkarya, sepasti mentari pagi yang akan bersinar. Para pengawal yang telah berjaga malam dapat menyelesaikan tugasnya ketika matahari pagi bersinar. Di sini pemazmur membuka bagi kita bahwa selalu ada kepastian untuk berharap di dalam Tuhan.
karena Tuhan penuh kasih dan Ia adalah Allah pembebas. Bagaimana dengan saudara? Beranikah saudara bersikap seperti pemazmur untuk berharap penuh kepada Tuhan? Apa alasannya? Yang berikutnya, apa yang membuat saudara dapat dengan tekun menanti-nantikan karya Tuhan di tengah suramnya kehidupan yang mungkin saudara jalani pada saat ini? Adakah pengalaman pembebasan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara yang dapat menyemangati saudara menjalani hari-hari saudara ke depan? Berharaplah pada Tuhan. Tuhan itu setia. Tuhan itu penuh kekuatan yang akan memampukan kita melewati setiap pergumulan. Amin.